Shalom saudara, di tengah maraknya penyalahgunaan kekuasaan, korupsi yang terus berulang, serta lemahnya penegakan hukum yang ada, tanpa sadar, kita cenderung skeptis terhadap pemerintah. Akibatnya, banyak orang terutama generasi muda, cenderung apatis bahkan enggan terlibat dalam urusan publik. Kondisi ini memunculkan pertanyaan penting, apakah umat Kristen perlu peduli terhadap dinamika politik dan pemerintahan yang ada? Dalam Voice of Pentecost kali ini, akan membahas tentang kepedulian terhadap pemerintah sebagai insan Pentakosta. Kita sering terjebak dalam pemahaman bahwa memikul salib hanya berlaku di dalam gereja. Padahal memikul salib adalah panggilan yang berlaku di seluruh aspek kehidupan, termasuk di ruang publik dan kehidupan berbangsa. Maka pertanyaan, perlukah kita peduli dengan pemerintah? Jawaban singkatnya, ya, umat Kristen sepatutnya peduli. Bahkan, sejak awal negara Indonesia berdiri, umat Kristen telah terlibat dalam politik, termasuk dalam penyusunan Undang-Undang Dasar 1945. Keterlibatan itu bisa bersifat pasif, seperti membayar pajak, menaati hukum, dan menghormati pemerintah. Atau keterlibatan aktif, seperti memilih pemimpin yang baik, memberi masukan yang sehat, dan menyuarakan kebenaran dengan hikmat. Dalam Kejadian 41, kisah Yusuf yang diangkat menjadi penguasa di Mesir mengajarkan kita 4 prinsip akan pentingnya keterlibatan orang percaya dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, kontribusi orang percaya dapat membuat perubahan yang positif. Yang kedua, karakter saleh tetap berdampak meski ada tantangan. Yang ketiga, kebijaksanaan dari Tuhan akan membawa perbedaan. Yang keempat, Tuhan yang memberi hikmat dalam strategi pemerintahan dan ekonomi. Yusuf telah membuktikan bahwa iman sejati tidak mengisolasi diri dari sistem yang mungkin belum sempurna, melainkan ia memperlengkapi diri dan melakukan bagiannya untuk menjadi solusi bagi bangsa. Karena itu, peran orang percaya tidak berhenti di dalam gereja, tetapi juga perlu hadir di tengah masyarakat untuk membawa terang bagi sistem yang ada. Lalu, apa bentuk kepedulian kita terhadap pemerintah? Tindakan pertama, mendoakan dengan iman. 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Berdoa bagi bangsa, negara, dan pemerintah adalah tindakan nyata bagi kesejahteraan negara. Mari mulai aktif mendoakan presiden, wakil presiden, jajaran menteri, pemerintah daerah, hingga pelosok. Agar mereka diberikan hikmat, takut akan Tuhan, dan kejujuran dalam memimpin. Yang kedua, bekerja dengan integritas. Integritas adalah wujud nyata dari iman orang percaya di tengah dunia. Jabatan, pekerjaan, dan otoritas yang dipercayakan Tuhan kepada kita bukanlah sarana memperkaya diri, melainkan sebagai ladang pelayanan untuk memuliakan Tuhan. Untuk itu, kita dipanggil menjadi terang dan garam, yaitu dengan menolak kompromi dan praktek kecurangan, baik dalam birokrasi, bisnis, kampus, maupun masyarakat. Yang ketiga, berdampak untuk sesama. Memilih untuk tidak menjadi warga negara yang apatis, tetapi aktif berkontribusi dalam aksi sosial, pemberdayaan masyarakat, dan kesejahteraan lingkungan sekitar. Aktif bermitra dengan pemerintah lokal dalam program kemanusiaan, seperti penanggulangan bencana, peningkatan mutu pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Yang keempat, bijak dalam menyuarakan kebenaran. Sebagai warga negara yang peduli, betul, kita perlu berpikir kritis dan solutif terhadap kebijakan publik yang ada. Tetapi sampaikanlah aspirasi dengan cara yang sopan, berbasis data, dan bermartabat demi menjaga esensi dari kebenaran itu sendiri. Mari kita gunakan ruang digital secara bijak untuk menyuarakan kebenaran dan bukan untuk menyebarkan hoaks atau ujaran kebencian. Media sosial harusnya menjadi sarana perubahan positif, bukan sebagai wadah perpecahan. Seorang politikus Kristen dan pahlawan nasional Indonesia, Dr. Johannes Leimena, pernah menyatakan, orang Kristen harus menjadi teladan dalam cinta dan kesetiaan pada tanah air,
sebagai cerminan dari kecintaan, kesetiaan, dan ketaatan kita kepada Tuhan. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saudara, kepedulian terhadap pemerintah bukanlah isu politik praktis, melainkan bagian dari ketaatan mengikut Yesus. Mulai saat ini, mari menjalankan peran kita sebagai warga negara yang bertanggung jawab dengan iman bahwa Tuhan akan memberikan kesejahteraan bagi Indonesia melalui pemerintahan yang ada. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code yang tersedia atau buka website kami di gbigatsu.id. Tuhan Yesus memberkati.